switch karir gitu ya dengan pendidikan karirnya Mhm. eh, bukan berarti ada yang lebih baik gitu. Semuanya sama-sama bagus dan kita coba lihat ya gimana caranya aku coba share ke teman-teman berdasarkan pengalaman aku sendiri supaya teman-teman bisa lebih dini juga nih menyelaraskan semua itu. Dan tentunya harapannya sih kita tidak berjalan sendiri ya teman-teman. Makanya aku juga mendirikan konselor karir itu adalah kita pengen jadi teman bertumbuh buat teman-teman yang ingin bertumbuh bareng-bareng gitu. Jadi untuk bisa berjalan lebih mudah tentunya kan lebih ringan dijalani juga ketika kita bisa jalannya bareng-bareng, saling nyemangatin satu sama lain. Jadi ketika ada yang down, ada yang insecure, nggak percaya diri, itu kita bisa bantu naikin lagi nih motivasinya, Hmm. semangatnya, kayak gitu. Nah, ini aku ada slide juga, jadi aku izin present ya ke teman-teman dan adik-adik semuanya. Apakah ini sudah muncul di layar untuk slide-nya? Oke, sudah aman, Kak Ya, Kartika. aman ya. Oke, baik. Jadi di sini adalah judulnya menyelaraskan pendidikan dan arah karir siswa. Di sini aku coba ngasih panduan praktis untuk memilih pendidikan dan karir yang sesuai minat, bakat, dan peluang masa depan. Oke. Nah, kenapa sih kita penting gitu ya untuk menyelaraskan pendidikan dan karir? Yang pertama, tujuan hidup kita tuh bukan sekedar lulus gitu. Jadi teman-teman sekolah seperti itu ya sebenarnya buat apa sih kayak gitu yang pasti pengen lulus tapi kan ada fungsinya ya untuk masa depan kita harapannya kan seperti itu dan biasanya juga pengennya bisa ngebantu untuk mendapatkan pekerjaan yang emang sesuai dengan keinginan kita ya sebenarnya pengennya ya bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain juga gitu dan gimana caranya kita ketika lulus kita tuh bisa menjadi pribadi yang mandiri lah gitu dan kita bisa menjadi versi terbaik diri kita masing-masing di bidang masing-masing gitu. Jadi teman-teman perlu percaya juga ya bahwa setiap diri kita itu unik dan kita bisa jadi versi terbaik diri kita. Jadi nggak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap pribadi itu pasti punya kelebihan dan bisa menjadi the best version of themselves di bidangnya masing-masing juga gitu ya. Nah, yang kedua, pemilihan jurusan itu berdampak besar, teman-teman. Jadi, pemilihan yang tepat akan mempercepat karir dan kepuasan kerja. Jadi, kalau misalnya teman-teman dari awal linear terus ya, itu pasti beda ya sama yang kayak harus berjuang switch karir atau harus berpindah haluan gitu. Tapi bukan berarti tidak ada harapan untuk yang berpindah haluan gitu. Nah, yang ketiga ada fakta pentingnya juga nih teman-teman. 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan ya berdasarkan hasil riset dan terakhir juga berita terbaru itu 60% lulus mahasiswa ITB juga salah jurusan gitu. Dan ternyata secara global hanya 21% karyawan global yang merasa terlibat atau engage di tempat kerjanya. Nah, itu masih ada relevansinya juga tuh dari salah jurusan terus ke kepuasan kerja karena nanti teman-teman karena aku udah ngalamin sendiri juga ya salah jurusan bahkan 2 kali aku ngalamin ya teman-teman. Tapi aku dengan ngalamin itu aku jadi bisa sharing sih apa yang aku pelajari dari pengalaman hidup aku ke teman-teman juga kayak gitu. Nah, ada satu hal penting nih teman-teman yang perlu kita ketahui sejak dini, yaitu mengenali minat dan bakat diri. Kalau sekarang sih sepertinya sudah lebih ini ya, lebih banyak awareness atau informasi yang ada di sosial media yang memberi edukasi pentingnya mengenal diri kita, mengenal minat kita apa, bakat apa kita, supaya kita bisa menjalani bidang yang benar-benar aku banget gitu. Jadi eh, bisa dijalani dengan effortless juga. Nah, teman-teman tuh bisa mulai dari hal yang sederhana aja gitu. Jadi teman-teman tahu apa yang disukai, apa yang dikuasai, dan aktivitas apa yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Ada nggak sih teman-teman yang ngerasa kalau mengerjakan suatu hal gitu ya bisa sampai begadang, nggak tidur juga nggak apa-apa, nggak makan juga nggak apa-apa deh. Pokoknya pengen saking asyiknya gitu. Ada nggak sih teman-teman yang ngerasa kayak gitu? Boleh di sekalian di share juga ya di kolom chat kalau ada. Atau sebaliknya teman-teman ada nggak yang ngerasa kayak pengen cepet-cepet kelar deh gitu ketika melakukan suatu pekerjaan karena ngerasa nggak nyaman, nggak
menikmati pekerjaannya atau aktivitas tersebut. Nah, itu tuh sebenarnya tanda-tanda paling mudah sih teman-teman buat tahu apa aktivitas atau hal yang memang itu tuh sesuai banget sama minat bakat kita dengan apa yang tidak sesuai gitu. Karena semakin sesuai, kita akan semakin siap buang-buang waktu di bidang tersebut, bahkan kayak kita pengen ngebantu orang dengan potensi kita itu nggak dibayar juga nggak apa-apa deh gitu teman-teman. Itu salah satu contoh tanda-tanda yang sangat mudah kita ini ya kita coba amati dalam diri kita gitu. Mm-mm. Nah, untuk ngebantu mengenali minat dan bakat, sekarang udah banyak banget nih ya teman-teman untuk tools yang dipakai buat tes minat dan bakat. Dan kebetulan karena kami memakainya talent mapping, jadi di sini contohnya adalah talent mapping gitu. Dimana talent mapping ini sebenarnya aplikasinya juga luas banget teman-teman. Nggak cuma ngebantu dalam mengetahui minat bakat kita apa, profesi apa yang cocok atau aktivitas apa yang sesuai dengan minat bakat kita, tapi juga bisa sampai tahu gimana cara kita berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Jadi teman-teman misalnya ini ada masalah dalam relationship gitu ya, ngebangun relasi dengan rekan kerja, dengan teman, dengan sahabat, bahkan dengan orang tua, guru seperti itu sebenarnya bisa kelihatan juga dari hasil talent mapping atau hasil assessmentnya gitu. Sampai juga ke gimana kita melihat tipe-tipe leadership kita, gimana cara kita ngelihat potensi terbaik kita ya dalam secara umumnya seperti itu. Tapi sebenarnya aplikasinya tuh banyak banget gitu teman-teman dari satu hasil talent mapping ini. Nah, teman-teman bisa juga nih ngamatin ya dari apa yang sudah teman-teman lakukan gitu, pengalaman-pengalaman sejak kecil, apa proyek atau lomba atau tugas yang emang teman-teman tuh bagus di situ. Jadi kayaknya nggak ada ya setiap satu orang tuh yang kayak bisa semuanya tuh nggak mungkin ya teman-teman. Jadi pasti ada kelebihan dan Betul, betul. kekurangannya masing-masing gitu setiap orang. Nah itu yang perlu kita kenali dalam diri kita sehingga kita tahu nih yang kita bagus itu di bidang apa, yang kita nggak bagus di bidang apa gitu. Ketika kita melakukan yang bagus, itu akan lebih effortless dijalani, outputnya juga lebih besar, kita bisa lebih produktif. Tapi kalau di hal yang kurang sesuai gitu ya, atau sesuai kekurangan kita, itu biasanya kita effortnya gede banget tuh untuk bisa menyelesaikan hal tersebut dibandingkan orang lain ya, yang mungkin kebalikannya, malah kekuatannya di situ. Nah, teman-teman juga bisa berdiskusi dengan guru atau konselor yang eh, ikut mengamati sehari-hari teman-teman gitu supaya bisa dapat POV juga nih dari orang lain karena biasanya kita lebih gampang menilai orang lain daripada menilai diri sendiri gitu ya. Jadi bisa banyak-banyakin diskusi juga sama teman-temannya gitu. Aku lihat kamu kayaknya bagus di sini deh, tapi kurang di sini misalnya. Nah, itu biasanya yang lebih bisa ngamatin orang lain sih. Jadi emang perlu banget juga teman-teman berdiskusi untuk saling memberi feedback gitu ya. Oke, jadi ini ada juga nih teman-teman tren karir menurut World Economic Forum. Jadi setiap tahun ada datanya gitu ya mengenai future jobs. Itu ada di bidang apa aja sih gitu. Teman-teman bisa lihat juga ke report aslinya dan bisa setiap tahun bisa dicek gitu. Nah, menurut data dari WF 2025 ini, teknologi AI dan otomasi itu mendorong transformasi pasar kerja global. Jadi profesi dan skill yang paling berkembang itu ada AI dan machine learning, data analis dan scientist, cyber security, digital marketing dan content creator, software engineers dan teknologi developers, healthcare and wellness professionals. Jadi emang kalau emang teman-teman udah sering banget ya denger tentang AI, machine learning, karena emang semuanya tuh mengarah ke sana. Tapi bukan berarti kita harus bisa menjadi yang bikinnya gitu karena kan untuk bisa sebuah bisnis berjalan negara ini bisa berjalan juga kayak semuanya tuh punya apa ya butuh orang-orang yang mengisi role-role yang saling berkolaborasi dan saling menguatkan gitu teman-teman. Jadi bukan berarti misalnya ini Betul, yang betul, betul. menjadi produk spesialis dibandingkan yang menjadi engineer-nya lebih bagus yang engineer-nya nggak juga gitu loh teman-teman. Jadi emang semuanya tuh dalam satu perusahaan, dalam sebuah bisnis harus bisa perform bagus semuanya untuk bisa roda tuh berputar kayak gitu. Jadi emang kita semua perlu saling berkolaborasi gitu ya. Jadi nggak ada yang misalnya kayak saling menjatuhkan atau merasa lebih baik dibanding yang lain gitu.
Oke, nah gimana nih teman-teman strategi mempersiapkan karir sejak dini gitu ya? Yang pertama, kita bisa melakukan eksplorasi. Jadi, apalagi misalnya teman-teman masih muda banget gitu ya, misalnya ada yang masih SD atau masih mungkin orang tua atau yang punya anak kayak gitu, itu juga bisa mengamati sejak dini gitu. Jadi, emang anaknya bisa diamatin dan diberikan eksplorasi. Jadi, emang sekolah, orang tua fungsinya adalah memberi eksplorasi kepada anak. Karena kan anak biasanya belum terlalu bisa memahami ya dunia ini tuh apa kayak gitu. Jadi fungsi orang yang lebih dewasa ini adalah memberi eksplorasi. Teman-teman juga bisa nih ikutin kayak kegiatan ekstrakurikuler kan biasanya banyak juga ya ada di sekolah atau di kampus. Teman-teman bisa coba-coba terus kayak lihat kok kayaknya aku kalau di sini nggak terlalu suka deh atau tapi kalau di sini suka. Nah, teman-teman bisa ngamatin tuh ekstrakurikuler apa sih yang teman-teman tuh suka ngejalaninnya, yang nggak suka apa. Jadi walaupun misalnya teman-teman ikut tapi nggak suka, itu tuh bukan sebuah kegagalan gitu loh teman-teman. Itu kayak, oh aku jadi tahu ternyata diri aku kurang cocok di sini, kurang suka melakukan hal ini kayak gitu. Terus teman-teman juga mungkin kan suka ada yang ikutan kursus gitu ya, entah kursus apapun gitu, kursus piano, musik, atau olahraga gitu ya, itu juga bisa diamatin. Semakin banyak eksplorasi, itu akan semakin memudahkan kita untuk semakin mengenal diri gitu, teman-teman. Dan proyek-proyek kecil yang teman-teman lakukan, tugas kelompok, kayak gitu, itu juga bisa diamatin tuh. Kayak biasanya kan misalnya tugas kelompok atau tugas individu, siapa yang biasanya lebih, apa ya, lebih kayak jadi ketuanya, kayak gitu. Tapi ada juga yang lebih suka nulis, ada yang suka jadi bendahara. Nah, itu juga hal-hal yang bisa ngebantu sih, kayak aku nggak suka banget jadi bendahara gitu misalnya, karena terlalu ribet dengan angka-angka. Nah, mungkin emang tipenya lebih cocok dengan aktivitas lain yang misalnya mungkin bekerja sama gitu, yang bentuknya teamwork gitu. Karena biasanya kalau bendara itu kan melakukan pencatatan pribadi gitu kan, nggak terlalu banyak kayak kolaborasi atau interaksi dengan orang lain kayak gitu. Nah, yang kedua, teman-teman bisa nyoba-nyoba pengalaman-pengalaman baru kayak gitu. Misalnya mendaftar magang, kerja part-time, atau ikut-ikut komunitas, di mana di situ biasanya bisa ngasih wawasan tentang dunia kerja, seperti apa sih. Jadi kayak nyoba-nyoba gitu, jadi ini, jadi itu, gitu. Kayak coba-coba jadi dokter, coba-coba jadi perawat, coba-coba jadi eh, apa penulis. Nah, itu semuanya dicoba-coba aja, teman-teman. Jadi emang nggak apa-apa banget sih kita mencoba banyak hal, karena banyak yang coba kita semakin tahu kita kayak di mana kayak di mana. Nah, yang ketiga nih teman-teman, kalau di dunia kerja saat ini kayaknya tuh pasti diminta portfolio ya. Mungkin zaman aku dulu tuh kayak CV aja cukup gitu, portfolio itu nggak terlalu penting, tapi karena sekarang semakin apa ya, semakin ketat mungkin ya persaingan juga, jadi kayak portfolio itu juga penting banget. Jadi teman-teman perlu membangun portfolio dari project-project atau hal-hal yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, terus dilihat hasilnya apa gitu ya dari aktivitas tersebut. Nah, itu dijadikan portfolio gitu. Dan soft skills juga penting ya teman-teman, selain hard skills seperti melatih komunikasi, terus teamwork atau kerja tim sama manajemen waktu. Nah, selanjutnya ada peran orang tua dan sekolah gitu ya sebagai support sistemnya seorang anak gitu ya. Jadi orang tua di sini sebaiknya bisa menjadi pendengar, motivator, dan pembimbing yang realistis gitu. Jadi di sini peran orang tua tuh membantu memperlihatkan opsi-opsi yang ada, tapi tidak memaksa. Seharusnya seperti itu ya teman-teman. Walaupun mungkin ada beberapa orang tua yang mengarahkannya agak spesifik nih, kayak kamu mesti jadi ini ya, mesti jadi itu ya, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya sih nggak apa-apa orang tua mengarahkan juga, yang penting pendapat anak juga didengar gitu. Jadi ketika diarahkan, kita tanya balik, kamu mau nggak? Atau kamu maunya seperti apa? Kayak gitu. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak itu penting banget sih. Jadi kalau bisa semakin aktif komunikasinya, itu semakin bagus juga. Nah, di sekolah sendiri itu biasanya sih di sekolah ada kayak BK gitu ya atau bimbingan konseling.
Itu juga bisa teman-teman manfaatin nih kalau teman-teman sebagai siswa dan belum memanfaatkan fasilitas seperti itu juga bisa dicoba aktif untuk menghubungi guru BK-nya atau bagian career counseling-nya tadi untuk berdiskusi gitu. Kebingungan-kebingungan yang masih teman-teman alami. Biasanya tim BK-nya itu kan eh, tahu juga ya kayak informasi jurusan-jurusan tuh ada apa aja kayak gitu dan bisa ngasih insight-insight dan masukan-masukan juga gitu. Dan mungkin ada beberapa sekolah juga yang ngasih kesempatan magang atau kunjungan industri. Nah, itu teman-teman juga bisa tuh memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk kepo-kepo lebih lanjut dunia kerja itu seperti apa kayak gitu. Ketika kunjungan industri, ketika magang bisa aktif ngelihat oh gimana ya perusahaan ini bisa berjalan kayak gitu. Nah, terus ada program pendukung juga yang mungkin ini diadakan oleh luar sekolah gitu ya, atau kayak eh, institusi yang di luar gitu. Contohnya misalnya kayak di konselor karir, kami juga bikin webinar-webinar kayak gitu. Nah, itu bisa diikuti oleh umum gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman ikutin. Atau ada career day, atau apa ya namanya, job fair gitu ya. Biasanya kan suka ada kayak seminar-seminarnya juga. Nah, itu juga bisa buat menambah insight kita. Terus teman-teman juga bisa nih, misalnya punya kenalan alumni, itu juga bisa kolaborasi. Jadi alumni ini bisa ngasih insight seperti apa sih dunia kerja yang mereka alami, terus bisa sharing ke adik-adiknya kayak gitu. Itu sangat kebantu juga untuk berkolaborasi seperti itu bentuknya. Nah, ini ada salah satu contoh kisah inspiratif ya. Ada namanya, kita sebut saja Bintang. Jadi Bintang ini sejak SMP suka menjadi tempat curhat teman-temannya. Dia termotivasi untuk masuk jurusan psikologi gitu. Jadi dari sejak dini dia udah ngeliat nih, oh kayaknya aku cocok nih jadi psikolog gitu karena aku suka dijadiin tempat curhat. Nah akhirnya, nah tapi selain itu juga ketika dia kuliah di jurusan psikologi, Bintang suka berjualan karena biasanya kan di ekskul atau emang pribadi itu suka ada yang jualan-jualan gitu loh teman-teman di sekolah atau di kampus gitu ya. Jadi di sini bisa kelihatan juga nih, oh ternyata dia suka jualan, suka dijadiin tempat curhat. Nah ternyata si Bintang ini akhirnya bekerja sebagai sales consultant. Jadi sales consultant ini adalah sales, tapi dia kayak sebagai konsultan gitu buat mendengarkan apa masalah dari calon kliennya, terus dikasih feedback lah gitu, seperti apa langkah-langkah eh, pendidikan atau karir yang lebih baik ke depannya. Misalnya contohnya sales consultantnya di bidang institusi edukasi gitu ya. Di dalam hal ini misalnya di startup bidang pendidikan. Nah, pengalamannya menjadi tempat curhat dan berjualan ini menjadi portfolio nyata juga nih buat dia karena dia udah punya nih pengalaman didengar apa menjadi tempat curhat, terus teman-teman juga seneng setiap kali curhat sama dia, balik lagi kayak gitu. Terus jualannya juga ada yang terjual gitu ya, ada yang laku. Jadi si Bintang ini ketika melamar sales consultant juga dia percaya dirinya tinggi tuh karena dia udah pernah ngalamin dan merasa pede dia akan bisa perform di role yang sedang dia apply gitu. Jadi proses rekrutmennya juga tidak apa ya tidak terasa sulit untuk dilalui gitu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita bisa mulai dari hal kecil gitu, teman-teman cari pengalaman dan cari pengalaman tuh nggak perlu yang ribet-ribet ya kayak tadi gitu si Bintang dia jadi teman curhat. Udah, itu pengalaman yang mungkin nggak perlu jadi teman curhat yang ribet-ribet, cuman masalah masalah kecil apa kayak gitu ya. Terus dia juga nyoba-nyoba jualan, jualan juga nggak mesti jualan rumah gitu ya. Bisa jualan jajanan atau apa gitu, hal-hal yang kecil-kecil aja gitu. Itu udah bisa jadi portfolio juga gitu. Dan kita bisa nyari nih benang merahnya gitu teman-teman. Jadi ketika karena di perusahaan itu role itu banyak banget ya kayak job desk dari setiap role itu juga macem-macem banyak banget yang bisa menjadi opsi. Kita cari benang merahnya gitu. Oh ternyata ini kemampuan aku buat jualan, kemampuan aku mendengarkan atau active listening bisa kepake di job sebagai sales consultant. Nah, benang merahnya ini yang terjadi sepanjang konsisten terjadi sepanjang hidup yang perlu kita amati gitu ya.
Jadi biasanya itu akan memudahkan juga kita ketika nanti misalnya dihadapi pada suatu pilihan gitu ya. Ada misalnya beberapa pilihan. Nah, itu teman-teman bisa lihat nih, mana ya yang kira-kira lebih cocok dengan diri aku kayak gitu. Nah, ini ada tips praktis juga untuk memilih jurusan dan karir. Yang pertama, pastinya mengenali diri sendiri dulu, gitu ya, teman-teman, melalui tes minat bakat. Terus kita perlu tahu value hidup di kita juga ya. Biasanya value hidup ini juga ngaruh sama value keluarga gitu. Jadi, di keluarga kita misalnya value-nya apa, eh, nah itu biasanya nurun juga tuh ke anaknya. Sama gaya belajar juga teman-teman ada nggak sih yang misalnya suka belajarnya sendiri gitu, nggak suka belajar rame-rame karena malah pusing. Tapi ada juga yang belajar sendiri itu susah, harus belajar bareng-bareng. Nah itu gaya belajar itu juga bisa ngaruh sih. Kayak gaya bekerja kita juga gitu. Yang kedua, bisa riset jurusan dan prospek kerja, bukan hanya ikutin tren doang. Yang mana ini mungkin sekarang dan nanti ketika teman-teman mau kerja bisa jadi berubah nih, karena kan sekarang dunia memang berubah dengan sangat cepat ya, dan kita memang perlu adaptif gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita mau belajar gitu dan kita riset, melakukan riset riset juga gitu, riset jurusan, prospek kerja yang memang apa ya dibutuhkan juga. Jadi nggak cuma sekedar ikut-ikut tren doang gitu. Terus teman-teman juga bisa cari mentor. Mentor ini bisa guru, konselor, alumni, atau profesional yang memang dipercaya untuk bisa berbagi cerita lah kayak gitu dan mendapatkan feedback yang positif. Nah, teman-teman juga bisa mencoba uji. Jadi sekarang ini kan banyak banget course-course gitu ya, teman-teman, dari yang gratis sampai berbayar. Di YouTube juga banyak gitu yang kayak teman-teman bisa belajar banyak hal baru gitu ya. Contohnya aja kayak digital marketing. Digital marketing tuh macam-macam juga tuh bentuknya. Ada yang khusus jadi copywriter, ada yang editing konten. Itu pecah-pecahannya tuh banyak banget gitu ya teman-teman. Nah itu bisa teman-teman coba-cobain juga lewat kursus singkat atau kayak trial-trialnya gitu untuk bisa meyakinkan gitu sebenarnya lebih cocoknya yang mana gitu. Nah terus teman-teman bisa bikin rencana 1 sampai 3 tahun, misalnya skill apa yang perlu dikembangkan gitu. Karena emang kita perlu upgrade skill, terus upgrade diri terus. Bahkan aku pun yang sudah kepala 3 ini tetap upgrade skill terus juga sih teman-teman. Jadi emang kita perlu eh, apa ya bertumbuh terus sih dengan kita beradaptasi itu sebenarnya kita juga bertumbuh dan biasanya kita jadi merasa punya kepuasan tersendiri juga ketika diri kita bertumbuh gitu. Apalagi kalau kita bisa membantu orang lain juga untuk bertumbuh gitu, bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi ini ada kesimpulan dari aku nih teman-teman, menyelaraskan pendidikan. Bentar ini oh. Menyelaraskan pendidikan dan karir itu bisa dimulai dari mengenal diri, eksplorasi, dan pengalaman nyata. Langkah praktis yang bisa dilakukan dari sekarang nih teman-teman, yang pertama jadi siswa yang aktif gitu ya. Teman-teman bisa ikut ekstrakurikuler atau kursus online minimal 1 kali seminggu. Terus bisa konsultasi, jadwalkan sesi konsultasi dengan guru, mentor, konselor untuk rencana karirnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mau jadi apa, besok berubah, itu nggak apa-apa banget ya teman-teman. Maksudnya eh, kita emang masih dalam proses gitu ya. Kayak yang udah besar aja, maksudnya kayak udah 30-40 tahun aja tuh bisa nanti tuh ada masanya midlife crisis gitu ya. Kayak mempertanyakan hidupnya itu mau dibawa kemana kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ketika misalnya pilihannya masih berubah-berubah. Tapi nanti sambil teman-teman coba lihat juga nih tanda-tanda apa sih yang membuat teman-teman tuh lebih yakin pada satu pilihan tertentu misalnya. Terus teman-teman juga bisa eksplorasi event-event pendukung karena sekarang juga teknologi sudah berkembang banget, teman-teman bisa nyari-nyari di internet gitu ya, apa sih webinar atau event dari provider yang terpercaya juga gitu ya, yang bisa ngedukung teman-teman nih, seperti contohnya di perpus kita nih, ngadain webinar kayak gini, ini kan bagus juga ya buat diikuti, buat menambah insight, dan bisa memperluas relasi juga, berkenalan dengan teman-teman yang lain, dan teman-teman juga bisa dapat gambaran mengenai dunia kerja di masa depan itu seperti apa.
Oke, itu tadi Mm-mm. dari aku. Sepertinya kita coba ini dulu mungkin ya kalau ada Q&A, Kak Roh. Sebelum nanti aku coba perkenalkan tools, salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mengenal potensi diri. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Kartika untuk materi yang sangat insightful di siang hari ini, di Ramadan yang penuh berkah ini. Aku sendiri juga ternyata banyak belajar nih dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Kartika. Kalau boleh sedikit aku tarik nih tentang kesimpulannya. Jadi tentunya teman-teman sahabat perpus kita harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu, dimulai dari potensinya, minatnya di bidang apa nantinya, yang memang nantinya itu dapat menentukan pendidikan dan juga karir untuk masa depannya sahabat perpus kita. Nah, wah, ternyata ini banyak banget nih Kak Kartika yang sudah bertanya di kolom komentar. Jadi ini ada pertanyaan yang kita ambil dari Google Form kemarin yang sahabat perpus kita tanyakan saat mendaftar di webinar siang hari ini. Mungkin izin aku bacakan terlebih dahulu ya Kak. Jadi ada pertanyaan dari Kak Andini Putri. Menurut Kak Kartika sendiri, memilih jurusan itu lebih penting ikut passion atau ikut peluang kerja, Kak? Oke, tentunya aku langsung jawab aja ya. Ya, silakan dijawab Kak Kartika. Tentunya harapannya bisa dua-duanya ya. Kita bisa ikuti peluang kerja dan passion gitu. Mungkin aku pengen apa ya? Pengen teman-teman itu lebih apa ya? Lebih terbuka pemikirannya bahwa kita tuh ini mungkin kalau pertanyaannya bisa lebih dispesifikin akan lebih mudah nih buat kita kasih contoh. Passionnya apa, terus peluang kerjanya yang dirasa tidak sesuai itu apa? Karena sebenarnya kita nggak mesti harus tidak apa ya, benar-benar berbeda, tapi masih bisa ada kayak benang merahnya gitu teman-teman. Tapi ada juga sih yang berbeda banget gitu. Cuman balik lagi sebenarnya tujuan kita itu apa gitu. Memilih jurusan dan misalnya memilih karir gitu. Kalau di sini kan memilih jurusan ya yang ditanyakan gitu. Teman-teman ketika memilih jurusan tuh tujuannya apa sih setelah lulus mau ngapain gitu. Kita kan biasanya pengennya itu bekerja gitu kan dan bekerja itu sesuai dengan jurusan. Biasanya kan kayak gitu ya. Itu alasan kenapa kita perlu Betul, betul. kuliah dan perlu kuliah di jurusan yang memang mendukung karir kita mau jadi apa tadi gitu. Nah, aku rasa sih kalau di zaman sekarang tuh passion kita itu bisa masuk ke peluang kerja masa depan juga gitu ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya teman-teman dari pengalaman pribadi aku aja gitu ya. Aku itu career switcher yang mana dulunya aku pengen jadi psikolog gitu ya, masuk ke psikologi, tapi ternyata jalan itu malah jadi masuk ke kimia gitu, ke kimia FMIPA di ITB gitu. Yang mana itu adalah pilihan orang tua gitu. Jadi sebenarnya apa ya, kadang kita perlu mengambil keputusan tuh nggak mesti sesuai bener-bener mau kita gitu. Kadang ada misalnya pengaruh dari orang lain, tapi di kampus itu teman-teman kita tuh nggak cuman belajar hard skill doang gitu ya. Kayak misalnya nih aku waktu di kimia itu nge-lab gitu kan, bikin eksperimen apa kayak gitu. Dan kuliah itu sebenarnya lancar-lancar aja sih, lancar-lancar aja, lulus-lulus aja, kayak nggak terlalu banyak kesulitan banget karena teman-teman aku yang lain tuh ada yang lebih struggle juga. Tapi aku tuh menyadari di saat kuliah itu aku sebenarnya terlalu banyak mengandalkan hafalan yang deadlineer gitu. Jadi tiap kali mau ada ujian, kayak mau ujian udah dimulai, tuh aku masih baca-baca buku. Jadi kayak ngandelin aku mesti ingat, mesti ingat. Padahal ternyata aku tuh ingatannya short term gitu teman-teman, nggak long term. Jadi ketika udah selesai ujiannya aku udah lupa lagi. Nah itu ketahuan pas saat aku interview kerja. Jadi pas aku interview kerja di bidang R&D yang mana itu relate banget kan sama bidang kimia. Ternyata aku nggak bisa lolos dan kayak maksudnya malah memalukan lah interviewnya gitu karena nggak ngerti itu apa gitu reaksi-reaksi kimia gitu. Tapi ternyata
ketika interviewnya sama bidang marketing itu bagus dilihatnya. Akhirnya aku menjadi produk spesialis atau menjadi kayak lebih ke bidang sales dan marketingnya itu di perusahaan di industri kimia tadi gitu. Jadi walaupun misalnya nih aku passionnya suka jualan gitu, tapi bukan berarti aku masuk kimia tuh aku salah total, enggak gitu loh teman-teman. Pas kuliah kita belajar hard skill-nya kimia, oke, tapi kita juga belajar komunikasi, belajar teamwork, yang mana itu nggak kalah penting sih teman-teman, bener-bener nggak kalah penting karena ketika kita di dunia kerja kita nggak bisa kerja sama orang, itu akan kesulitan gitu. Jadi soft skills itu emang benar-benar pendukung yang kuat banget untuk hard skills kita. Malah soft skills inilah yang biasanya bisa menjadi transferable skills. Jadi ketika kita switch career, kita tuh sebenarnya nggak berarti mulai dari nol, tapi ada kayak transferable skills yang bisa kita bawa gitu. Misalnya kita pas dulu suka ngobrol sama orang, ya sampai di bidang sampai kita switch, sampai aku switch dari kimia ke sales, masih kebawa tuh transferable skillsnya gitu. Jadi bukan berarti bener-bener kayak nggak kepake banget lah ilmu yang didapat waktu kuliah gitu, karena banyak yang kita pelajari pada saat kuliah, hard skill maupun soft skillsnya. Jadi sebenarnya ketika memilih jurusan lebih penting ikut mana, ikut yang dua-duanya. Kalau Kak Andini bisa kasih contoh spesifiknya, mungkin aku bisa lebih ngasih gambarannya juga sih. Misalnya passionnya jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan itu kan ngabisin duit gitu kan. Tapi ternyata ada loh peluang kerja menjadi content creator yang bisa dibayar dengan jalan-jalan tersebut gitu. Kita bisa keliling dunia sampai dibayarin karena kita punya kemampuan influencing gitu. Yang bisa bikin orang-orang tuh tertarik mengunjungi wisata tersebut. Akhirnya banyak tuh peluang-peluang endorse masuk. Jadi mungkin kalau dikasih contoh spesifiknya aku juga bisa lebih ngasih apa ya? Ini tidak bukan batasan hitam putih gitu sih. Gitu ya Kak ya. Oke. Nah, nah terima kasih banyak untuk jawabannya Kak Kartika. Berikut untuk Kak Andini jawaban dari Kak Kartika. Oke, kita next untuk pertanyaan selanjutnya. Ternyata banyak banget nih Kak yang bertanya Kak. Dan ini ada dua pertanyaan yang memang menurut aku sendiri tuh bisa dijadikan satu pertanyaan gitu. Ada dari Kak Anas dan juga ada dari Kak Ida Ernawati. Nah, bagaimana sih cara menyelaraskan antara karir dengan pendidikan yang memang dia tuh sangat jauh berbeda dan bahkan berbanding terbalik, dan juga memang kalau ada tipsnya ini kan semacam mengarah ke switch karir juga. Itu bagaimana untuk tipsnya? Hmm. Oke, teman-teman. Jadi switch career itu tidak haram ya, hukumnya halal dan bahkan teman-teman yang linear pun itu ya, itu ada kemungkinan dia akan perlu switch career di masa depan. Kenapa? Karena aku ngeliat sendiri nih, misalnya eh, yang bekerjanya itu peluang kerjanya banyaknya kayak WFO gitu ya, atau kayak di lab, kayak misalnya lulusan kimia farmasi itu biasanya kan di lab ya. Tapi ketika sudah dewasa gitu dan punya anak misalnya, terus ternyata beliau pengennya itu kerjanya nggak kayak gitu lagi atau nggak di office lagi, pengennya kerjanya dari rumah gitu, itu dia nggak merasa salah jurusan loh. Maksudnya dia nggak salah jurusan, nggak salah karir juga, tapi ada kayak momen dia perlu switch career karena keadaan gitu. Jadi sebenarnya switch career itu emang tidak harus karena salah jurusan juga gitu ya. Tapi tipsnya gimana sih kalau kita mau switch ke bidang yang emang nggak sesuai banget sama bidang kita gitu. Selama kita nyaman menjalaninya, teman-teman senang menjalaninya, dan kita yakin kita bisa perform di situ, kita bisa bagus di situ, nggak apa-apa jalanin aja. Walaupun sekalipun hal itu bener-bener baru gitu loh, kayak bener-bener kayak aku juga ngonten juga gitu kan. Aku pas nyoba-nyoba ngonten, belajar ngonten gitu tuh aku seneng gitu. Dan bahkan aku tuh sebenarnya sebelum ngonten hype itu aku udah emang suka ngonten gitu. Emang bawaannya narsis aja sih. Jadi emang sebenarnya kita bisa lihat aja sih kayak kita tuh sukanya ngelakuin ngelakuin apa sih, dan itu nggak ada hubungannya sama sekali sama kimia gitu kan teman-teman ya. Tapi ya udah aku suka ngejalaninnya, aku mau mencoba hal baru tersebut, dan ternyata setelah aku lakuin nih
ada tanda-tanda yang ngasih kayak misalnya contohnya ada jadi jalan rezeki aku juga gitu dengan aku nyoba yang konten tadi aku tiba-tiba dapet tawaran ini tawaran itu kayak gitu loh teman-teman jadi kayak em, sekalipun itu berbeda banget switch karirnya gitu ya nggak ada benang merahnya nggak apa-apa kalau kita emang nyaman menjalaninya gas aja gitu loh kayak nggak perlu mikirin apa kata orang nggak perlu mikirin hal-hal yang mungkin mengganggu kita tapi kalau misalnya teman-teman emang ada pertimbangan tertentu ya itu nanti teman-teman kayak bisa share aja sih ke kita gitu sebenarnya itu masalahnya apa yang membuat teman-teman tadi kesulitan untuk switch gitu karena sebenarnya kita switch ya udah kita lakuin aja gitu loh kayak hal baru tersebut dan kita lihat kayak kita seneng gak sih ngejalaninnya kayak gitu jadi sebenarnya yang penting sih kita berani dulu percaya bahwa diri kita bisa dulu. Nanti kita tinggal melakukan evaluasi secara berkala gitu. Apakah bidang yang sudah kita tekuni yang baru ini memang lebih baik dari yang sebelumnya misalnya. Karena teman-teman eh, istilahnya nggak semua bidang itu misalnya duitnya sama gitu loh teman-teman. Kayak maksudnya aku nih suka jalan-jalan, suka pengen jadi travel content creator, tapi dalam perjalanannya ternyata orang lain tuh lebih bagus gitu loh daripada aku. Tapi ketika aku diminta menjadi career consultant, aku lebih bagus gitu kan performnya. Jadi kayak kita bisa saja memiliki satu passion itu berbeda dengan karir kita. Jadi kayak maksudnya hal yang kita sukai, hobi, itu nggak mesti juga menjadi pekerjaan gitu loh. Jadi ada kalanya juga kita kayak pekerjaannya apa, hobinya apa gitu. Jadi eh, yang penting teman-teman kalau mau switch career atau apa, gas aja dulu sih, biar kita bisa evaluasi nih ketika udah dicoba hasilnya seperti apa. Oke, berarti kuncinya ini yang penting gas ya Kak dan tetap berani ambil semua resiko yang nantinya Hmm. kemungkinan kalau kita switch karir itu pasti ada resiko yang kita terima juga nih, seperti kayak kita banyak belajar hal baru. Jadi tetap yakin dan percaya serta berani aja kayak kita berhasil dalam switch career tersebut ya Kak. Hmm. Oh ya sama satu lagi sih mungkin biasanya kita tuh agak ragu gitu ya ketika kita berjalan sendiri sih. Jadi teman-teman kalau bisa emang punya komunitas, kita juga di konselor karir itu punya komunitas juga gitu ya. Dan background kami tuh rata-rata emang kayak switcher gitu. Jadi teman-teman kalau punya temen yang emang punya tujuan yang sama, teman dekat gitu misalnya, ya udah bareng-bareng gitu berjalannya. Kalau sendiri emang lebih susah sih daripada jalan bareng-bareng. Hmm. Wah, ini sangat insightful sekali dari pertanyaan Kak Anas sudah dijawab oleh Kak Kartika. Oke, kita bisa next ke pertanyaan berikutnya nih dari Kak Salma. Nah, kan tadi dari POV as individu nih Kak. Nah, ini dari POV secara sekolahnya atau sebagai istilahnya tuh wadahnya. Jadi sejauh mana sih sekolah memiliki ruang untuk secara mandiri mengeksplorasi praktik pembelajaran yang lebih kontekstual agar tetap selaras dengan kurikulum nasional tetapi juga mampu mengarahkan siswa secara lebih nyata pada pengembangan minat, bakat, dan kesiapan karir mereka di masa depan. Bagaimana nih istilahnya itu peran sekolah ini untuk mempersiapkan siswa atau mungkin siswanya mereka untuk bisa siap di masa depan. Oke, jadi karena ini ada kaitannya juga tadi disebutkan dengan kurikulum nasional gitu ya. Jadi yang mana eh, kurikulum di sekolah dengan value keluarga itu aja bisa beda gitu ya. Teman-teman atau ibu bapak gitu juga yang dari pihak sekolah gitu. Jadi em, sebagai pihak sekolah itu memang bahkan kurikulum sekolah tuh beda-beda tuh. Ada yang ngikutin kurikulum nasional, ada kurikulum lain kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya kita balik lagi ke value dari sekolahnya juga nih. Biasanya orang tua itu memilih sekolah karena punya kesamaan value juga gitu. Jadi kalau emang sekolahnya mau pakai kurikulum apapun, tapi ada value tertentu, ada atau value tambahan yang mau disisipkan di luar dari kurikulum nasional tadi, berarti perlu mengadakan kayak kegiatan eksplorasi misalnya yang di luar dari kurikulum nasional tadi gitu. Jadi kalau emang
panduannya kurikulum nasional ya udah ikutin aja kurikulum nasional, tapi ada hal-hal lain juga yang dieksplorasi. Nah, hal-hal lainnya itu apa? Kalau menurut aku sih sekarang tuh udah zamannya kolaborasi ya. Jadi kayak sekolah itu juga udah banyak yang mulai kerjasama dengan perusahaan atau dengan UMKM gitu ya untuk memberikan eksplorasi sejak dini ke misalnya ke anak-anak gitu buat tahu sebenarnya nanti dunia kerja akan mereka hadapi itu seperti apa sih gitu. Nah, dengan berkolaborasi ini eh, sekolah tuh nggak perlu terlalu mikir yang ribet-ribet, tapi kita bisa tukar pikiran sama dunia kerja beneran yang akan dihadapi oleh anak-anak ini gitu. Jadi sebenarnya kalau saran aku sih seperti itu ya, memperbanyak kolaborasi dengan pihak luar yang dirasa memang selaras dengan eh, arah karir dari siswanya tersebut, dan mungkin kolaborasinya nggak cuma sama satu pihak tapi bisa banyak pihak gitu ya, kayak misalnya kunjungan industri ke perusahaan A, nanti besok-besok kunjungan industri ke perusahaan B, jadi si anak ini bisa dapat insight perusahaan migas tuh kayak gimana sih, perusahaan F&B tuh kayak gimana sih, perusahaan healthcare, medical gitu kayak gimana sih. Itu banyak banget yang bisa dieksplor sih sebenarnya, kayak jenis-jenis industrinya, terus nanti di dalamnya ada jenis-jenis pekerjaannya. Itu cara ini sih cara memperkenalkan dunia kerja ke sekolah, ke program sekolah ya, karena emang kita kayaknya agak sulit juga nih memaksakan kurikulum sekolah itu pasti akan bisa sesuai banget dengan dunia kerja. Itu agak susah karena aku lihat juga akademisi, jalur akademisi sama jalur praktisi di perusahaan itu beda biasanya. Jadi kalau misalnya jalur akademisi atau yang biasa jadi dosen, eh biasa itu karena mungkin terbiasa dengan SOP gitu ya, SOP kerja yang sesuai dengan SOP sebenarnya. Jadi emang agak idealis tuh biasanya di jalur akademisi, kayak mesti ikutin aturan-aturan bakunya. Tapi di praktisi kita di industri ini sering banget nggak bisa eksekusi itu. Aku waktu S2 tesis aku tuh nggak bisa dieksekusi. Jadi aku kayak ngerasa pada akhirnya kita tuh mau ketika mau praktek tuh cari yang paling mudah gitu loh, caranya paling simple yang nggak perlu ribet-ribet kayak gitu, seperti yang mungkin pada teori akademis itu diajarinnya seperti itu gitu. Jadi makanya tadi perlu kolaborasi tadi gitu supaya kita kayak bisa saling memahami sih sebenarnya tujuannya ya. Jadi akademis itu tuh nggak kekeh harus seperti ini eksekusinya, praktisi juga bisa memahami gitu. Maksudnya kenapa ini tuh harus seperti ini dan kita kayak cari jalan tengahnya nanti di situ ketika berkolaborasi. Oke, berarti kuncinya ini kolaborasi untuk memahami satu sama lain. Oke, berikut Kak Salma jawaban dari Kak Kartika terkait pertanyaan yang ditanyakan. Oke, Kak Kartika, jadi ini ada merupakan pertanyaan terakhir dari Kak Regina Anggi. Jadi permisi Kak, izin bertanya, sejak kapan siswa perlu mempersiapkan dalam menentukan arah karir? Dan salahkah apabila siswa memulai memikirkan arah karir pada saat jenjang tingkat akhir SMA? Jadi mereka tuh mikir karirnya itu di saat udah kelas 12 dan kayak udah mau kuliah dan sebagainya itu baru kepikiran nih Kak. Mhm. Ya, kalau menurut aku tuh paling lambat itu emang pada saat penentuan jurusan kuliah sih. Paling lambat kita memikirkan arah karir ya, karena jurusan itu nanti akan menjadi penentu gitu loh teman-teman. Kayak masuk jurusan matematika, jurusan sipil, jurusan perminyakan, jurusan aja tuh banyak banget ya teman-teman, dan bahkan IPB aja gitu yang Institut Pertanian Bogor, pertanian doang jurusannya tuh banyak banget spesialisasinya. Itu aku juga kenapa salah jurusan kedua kalinya waktu di IPB, karena aku nggak riset waktu itu jurusannya itu kan puluhan, mungkin nggak tahu nyampe ratusan apa enggak, tapi kayak aku nggak tahu bedanya jurusan A B C itu apa gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngambil sebelum memilih jurusan itu, kalau misalnya ada kayak tim admissionnya atau kayak ada tempat yang bisa kita konsultasi dulu sebelum masuk jurusan itu atau sebelum masuk universitas itu juga bagus sih buat teman-teman, kayak tanya-tanya dulu gitu ini sebenarnya bedanya apa, jadi kayak teman-teman bisa kritis dan
Karena nanti teman-teman, apapun pilihan teman-teman yang bertanggung jawab adalah diri teman sendiri gitu loh. Jadi kayak bukan orang tuanya yang bertanggung jawab, nggak gitu. Nggak. Pada akhirnya diri kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan pilihan yang entah itu dari diri kita ataupun dari orang lain gitu ya. Jadi kayak kita emang perlu punya responsibility dan mau untuk kritis memilih jalan hidup kita tuh seperti apa yang siap kita pertanggungjawabkan ke depannya. Dan di tingkat akhir SMA ini menurut aku kayak udah paling lambatnya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, walaupun biasanya kalau yang lebih cepatnya itu perlu bantuan dari orang tua atau dari pihak sekolah yang membimbing yang lebih dewasanya gitu untuk bisa menggali lebih lanjut sebenarnya anaknya ini tuh sukanya apa, minatnya apa, kayak gitu. Mm-mm. Oke, jadi memang peran serta dari keluarga dan sekolah ini cukup punya peran penting ya dalam siswa ini untuk mempersiapkan karirnya gitu ya, Kak. Hmm, penting banget. Nah, tadi sepertinya aku sendiri ngenotis Kak Kartika ini bakal menunjukkan talent mapping gitu. Aku sendiri dari tadi penasaran nih Kak, talent mappingnya itu seperti apa? Oke, teman-teman. Jadi karena kita waktunya terbatas juga ya. Jadi teman-teman akan aku coba kenalin salah satu tools yang bisa teman-teman cobain untuk mengenal diri. Dan ini adalah kayak versi light-nya gitu atau versi eh, bisa teman-teman akses secara gratis gitu. Kalau untuk full assessment-nya dia berbayar dan hasilnya lebih kompleks. Tapi ini aja teman-teman udah cukup bagus nih buat langkah awal teman-teman bisa mulai ya. Simple assessment untuk mengenal potensi diri. Nah, cara mengerjakan asesmennya seperti apa? Teman-teman bisa buka di temubakat.com. Nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Dan ada tulisan "Ayo cari tahu". Diklik di situ, terus nanti akan ada form untuk melengkapi identitas diri. Bagian rekomendasinya mungkin bisa diisi guru saya gitu ya. Terus teman-teman bisa mengerjakan asesmennya sesuai instruksi yang diberikan. Setelah selesai, itu nanti akan bisa langsung download report dalam bentuk PDF. Nah, untuk hasilnya ini bisa teman-teman baca dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau misalnya ada kebingungan, itu juga bisa dikonsultasikan hasil reportnya dengan praktisi talent mapping. Nah, ini adalah contoh hasil asesmen dari strength typology 30 yang tadi udah teman-teman kerjakan gitu ya. Ini contohnya hasil yang aku. Nah, itu nanti ada kayak petanya di sini, peta potensi kekuatannya. Nah, di bawahnya ini ada bagian potensi kekuatannya apa, potensi kelemahannya apa. Nah, dari peta ini itu ada kelompoknya gitu, teman-teman, ada kelompok-kelompoknya. N, N di sini bagian yang biru ini. Terus, N itu adalah networking terkait dengan interpersonal work with others. Terus ada headman, headman itu interpersonal, influencing others. Ada servicing, interpersonal serving others, generating idea, bagian yang sini itu untuk right brain atau otak kanan, terus ada bidang ada technical, terus ada elementary, elementary itu language dan administration, ada reasoning, reasoning itu lower left brain sama thinking itu untuk upper left brain. Jadi ini akan ada kelompoknya tadi dan ada warna-warnanya ya ini ya teman-teman. Nah, yang warna merah sama kuning itu adalah yang kuat dari diri kita gitu. Jadi teman-teman bisa lebih fokus ke yang warna kuning sama merahnya. Dimana kalau yang aku ini kelihatannya tuh banyak distribusinya itu di N, H, S, sama GI gitu. Nanti di reportnya bisa teman-teman lihat pada bagian itu gitu. Eh, H-nya tuh apa sih? H-headman itu maksudnya apa? H-headman ini adalah maksudnya aktivitas berinteraksi dengan orang lain dalam rangka mengendalikan, mempengaruhi, ataupun mengawasi. Terus networking itu apa? Networking aktivitas berinteraksi dengan orang lain dalam rangka bekerja sama, membimbing, melatih, atau mewakili. Terus ada servicing, aktivitas berinteraksi dengan orang lain dalam rangka merawat, melayani, atau menolong. Dan generating idea adalah aktivitas individual menggunakan pemikiran terkait intuisi, ide, dan kreativitas. Nah, nanti teman-teman, ini kan ada yang bagian potensi kekuatan merah sama yang kelemahan hitam ya. Dari potensi kekuatannya itu bisa teman-teman pelajari masing-masing lagi gitu. Misalnya ini caretaker, jadi teman-teman bisa lihat baca pada bagian caretaker gitu ya. Di mana caretaker ini artinya menaruh perhatian atau merawat orang lain yang memiliki masalah fisik, mental, medis, atau kesejahteraan umum.
Tipe ini termasuk kelompok rasa, interpersonal serving yang terkait dengan pelayanan dan perawatan orang. Jadi mereka ini memiliki tipologi yang punya tipologi ini dapat merasakan perasaan orang lain, baik yang sedang gembira maupun sedih, serta terdorong untuk membantu atau menolong. Nah, tipe ini diperlukan pada peran seperti perawat, dokter, guru TK, petugas sosial, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya bukan kayak rumus baku gitu ya teman-teman. Kalau caretaker tinggi berarti cocok jadi perawat atau dokter. Kita perlu menggali lagi jadi perawat atau dokter itu kan nggak cuma butuh caretaker. Jadi sebenarnya ini kan kombinasi gitu kan. Makanya ini sebenarnya lebih baik hasilnya itu dikonsultasikan lagi atau divalidasi dengan praktisi talent mapping gitu. Cuman setidaknya ketika teman-teman bisa melihat ini, bisa lihatlah gitu ya gambaran-gambaran profesi yang mungkin bisa menjadi opsi ke depannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat lagi untuk yang lain-lainnya juga ya. Kayak ada mediator di aku lebih cocok jadi juru damai, jadi duta besar, negosiator kayak gitu. Seller itu contohnya buat jadi sales, humas kayak gitu ya. Ada server. Ini banyak banget nih teman-teman. Ini kan eh, profesi yang benar-benar mungkin teman-teman banyak yang masih awam juga gitu ya. Wajar aku juga dulu nggak tahu dia ada sebanyak ini pilihan profesi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kita itu lebih banyak atau lebih kuatnya di bidang-bidang yang seperti apa gitu ya. Karena nanti itu kan semuanya pada akhirnya terkait dengan aktivitas gitu. Aktivitas apa yang dilakukan di pekerjaan tersebut. Nah, ini bisa dilanjutin teman-teman cek satu-satu semuanya, terus dilakukan juga terhadap potensi kekurangannya. Jadi kalau di bagian potensi kekurangan, kita jadi bisa tahu kita itu kurang bagusnya di bidang apa gitu. Jadi kayak kalau yang kurang bagus, itu berarti kita kayak butuh effort lebih besar gitu loh untuk bisa perform di pekerjaan atau di aktivitas tersebut gitu. Jadi diharapkan teman-teman itu semakin dekat dengan yang kekuatannya tadi itu semakin bagus karena lebih effortless juga menjalaninya. Kayak teman-teman bisa lebih produktif dibandingkan orang lain yang bidangnya itu kelemahannya dia gitu. Itu tadi gambaran singkat ya untuk cara asesmennya bisa teman-teman coba langsung sendiri aja. Dan sebagai penutup aja nih teman-teman, aku mau info kalau kita itu terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Proses mengenal diri ini adalah proses sepanjang masa gitu ya. Jadi bukan berarti sekarang kita asesmen terus udah kita sekarang doang mengenali diri kita. Tapi ternyata itu sepanjang masa, sepanjang hidup kita gitu. Semakin mengenal diri, maka kita akan semakin mengetahui arah hidup dan karir seperti apa yang lebih sesuai dengan panggilan hati kita gitu, yang menjalani kehidupan ini, yang mana kita balik lagi bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri juga gitu ya teman-teman. Jadi emang kita tuh lagi dalam perjalanan mencari tahu apa sih panggilan hati kita kayak gitu. Dan mungkin ini bukan proses yang instan, ya malah ini ada proses yang panjang sepanjang masa kita. Jadi tetap semangat gitu ya teman-teman. Jangan pernah merasa kayak insecure karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Begitu Kak Ro, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Kartika atas penjelasan dan juga materi yang diberikan di siang hari menuju sore hari ini, Kak. Sejujurnya aku juga banyak terbuka nih pikirannya, apalagi sahabat perpus kita juga banyak mendapatkan insight materi tentang, oh ternyata kita bisa mengenali potensi dan bakat dari diri kita sendiri. Jadi ini sangat-sangat membantu bagi saya sendiri maupun sahabat perpus kita. Oke, jadi hal tersebut ada juga quotes dari Kak Kartika bahwa memang mengenal diri merupakan proses panjang waktu untuk kita terus belajar mengenai diri kita sendiri ya Kak. Hmm. Itu menjadi penutup dari Kak Kartika. Oke, bagi sahabat perpus kita, izin untuk Kak Roh reminder lagi terkait isi presensi. Uh, Tim co-host dapat dibantu untuk mengirimkan link presensi. Lalu juga bagi teman-teman yang sahabat perpus kita yang ingin mengakses materi dari webinar hari ini akan juga dikirimkan oleh tim admin di chat box. Oke, sudah dikirimkan oleh tim admin, dapat untuk diisi, untuk kami kirimkan sertifikat, dan juga bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh lagi, atau mungkin ingin
refresh materi hari ini dapat juga klik link materi yang sudah kami bagikan. Oke, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Harapannya semoga webinar hari ini sahabat perpus kita bisa mendapatkan insight baru tentang bagaimana menyelaraskan pendidikan dan juga arah karir dari sedini mungkin. Oke, sebelum benar-benar menutup acara, mungkin ini sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat perpus kita sendiri. Jadi seperti yang sudah disampaikan saat pendaftaran, kita memiliki hadiah untuk sahabat perpus kita yang sudah aktif bertanya pada sesi webinar hari ini. Tadi juga sudah dipilih oleh Kak Kartika dan juga bersama dengan saya, Kak Roh, kita mendapatkan 2 peserta dengan pertanyaan terbaik. Jing, 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 ayo siapa? Jadi ada 2 peserta penanya terbaik yang nantinya akan mendapatkan hadiah dari perpus kita berupa saldo e-money sebesar Rp50.000. Jadi ada Kak Regina Angie dan juga Kak Salma. Nah, boleh nanti untuk menghubungi tim CS-nya perpus kita di 08 11 25 45 333. Selamat untuk Kak Anggi dan juga Kak Salma. Boleh banget untuk nanti kita juga di-tag di akunnya perpus kita bahwa Kak Anggi dan juga Kak Salma sudah mengikuti webinar pada hari ini. Dan juga buat sahabat perpus kita, jangan lupa untuk kepoin nih websitenya perpus kita, terus kemudian Instagramnya, dan juga webinar hari ini akan kita tayangkan di YouTube untuk nanti sahabat perpus kita dapat belajar dan juga dapat merefresh kembali materi yang disampaikan oleh Kak Kartika hari ini. Sekian dari tim perpus kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Senang dapat berjumpa dengan perpus kita dan see you. Layar pecah, ilmu bersinar. Perpus kita tak hadir menginspirasi. Topik beragam, dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi. Perpus kita top, mari dengarkan. Setiap sesi penuh pengetahuan. Dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpus kita top, jalan menuju visi. Layar pecah, ilmu bersinar. Perpus kita top hadir menginspirasi. Topik beragam, dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi. Perpus kita top, mari dengarkan. Setiap sesi penuh pengetahuan. Dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpus kita top, jalan menuju visi. Layar pecah, ilmu bersinar. Perpus kita top hadir menginspirasi. Topik beragam, dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi. Perpus kita top,